Akhirnya sampai juga kita, Nyeng. Bentar, Bud. Kayaknya kita salah turun deh. Waduh, yang bener lu, Nyeng. Ini tempat sepi loh, Nyeng. Gua merhatiin dari tadi nggak ada kendaraan umum soalnya. Bener deng, Bud. Suwe lu, bikin panik aja, Nyeng. Baru juga nyampe, masa udah panik sih, Bud? Ah, lu. Ya kan. Lu yakin kita bakal nemuin tuh jamur, Nyeng? Yakin gak yakin sih, Bud? Yakinnya? Ya, gua yakinnya karena Mbak Sastro yang ngomong. Terus nggak yakinnya? Nggak yakinnya karena apa yang diomongin dia. Dih, maksud lu gimana sih? Soalnya kata dia tuh, nyari jamur itu udah kayak nyari jarum di tumpukan jerami, Bud. Kemungkinan kita nemuinya kecil banget. Hmm, Permisi, Pak. Mari. Kalian bukan berasal dari daerah sini ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu, kalian mau kemana ya? Kami mau masuk ke hutan ini, Pak. Mau nyari jamur pati geni. Sebaiknya kalian jangan lanjutkan perjalanan kalian. Sudah banyak yang masuk ke hutan ini, namun mereka tidak pernah kembali. Ada binatang buas yang menjaga hutan ini, dan semua yang datang ke tempat ini punya tujuan yang sama dan nasib yang sama juga. Semuanya sama-sama bernasib tragis. Buset, so misterius banget sih tuh orang. Mainnya lonong seenaknya aja. Kalau dengar dari penuturan dia sih, kayaknya dia udah capek ngasih peringatan sama orang, Bud. Terus gimana dong kita? Ya udah lanjut aja ya, Bud. Walau bagaimanapun jamur itu penting banget buat kita. Ya udah. Kita udah makin masuk ke dalam, Bud. Komunikasi gua sama Alek udah mulai kesendat. Lu kabarin dia dulu aja soal kondisi kita, Nyeng. Takut bentar lagi kehilangan sinyal kita. Iya, Bud. Halo, Lek. Iya, Nyeng, gimana? Jelas nggak suara gua? Iya, masih jelas kok, Nyeng. Gimana kondisi di sana? Kita lagi ngusahain ini, Nyeng. Lu sendiri di situ gimana? Sejauh ini sih masih aman, Lek. Cuma nggak lama lagi gua bakal kehilangan sinyal. Ya pokoknya kalau sampai dalam kurun waktu 1 kali 24 jam gak ada kabar dari gua, tolong lu kondisikan aja ya, Lek, seperti rencana yang udah kita bahas. Iya, siap, Nyeng. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa lah lu di sana. Iya, udah tenang aja, Lek. Gua sama Budi aman kok. Ya udah, gua lanjut dulu ya, Lek. Siap, Nyeng. Oh iya, Nyeng. Sebenarnya dari tadi ada yang mau gua tanyain. Tapi baru inget gua mau nanya apaan. Kenapa kita nggak ngajak Mbak Sastro aja sih sekalian? Kan bisa lebih cepat tuh, Nyeng. Dia emang bersedia bantu kita, Bud. Masalahnya dia cuma mau ngasih unjuk di mana keberadaan jamurnya itu doang. Selebihnya dia nggak mau terlibat. Dan keputusan dia udah nggak bisa dinegosiasi lagi. Ya, paham deh gua. Terus ngomong-ngomong, ini jalannya udah bener kan, Nyeng? Gue yakin sejauh ini kita masih bener kok, Bud. Petunjuk yang dikasih masih sesuai sama yang diceritain. Oke deh. Akhirnya sampai juga. Buset dah, udah setengah hari kita baru sampai di jurang yang dia maksud. Iya, bentar kita rehat dulu di sini sambil ngeluarin peralatan yang kita butuhin, Bud. Gila, capek banget gua. Ya udah, tapi jangan kelamaan, Nyeng. Waktu kita nggak banyak soalnya. Iya, gua juga tahu kok. Gua cuma mau ngelempengin pinggang doang sebentar. Nyeng, itu bukan sih jamurnya? Kalau dicocokin sama lokasi yang Mbak Sastro ceritain sih harusnya iya, Bud. Ya udah, gua langsung beraksi aja deh, Nyeng. Lu ini yang tugas jaga di sini, jadi lu bisa sambil ngelempengin pinggang di sini. Ya udah, iya deh. Hati-hati lu ya. Perlengkapan buat ngadepin kalau ada macan udah lu siapin kan? Aman, Nyeng. Ayo dikit lagi. Akhirnya sampai juga di sini. Gimana, Bud? Aman, Nyeng. Gua udah sampai bawah.
Nah, ini dia jamurnya. Tapi kira-kira yang mana ya? Sekilas bentuk jamurnya sama Bud, tapi kalau lu amati jamur itu ada perbedaannya. Lu ambil yang batang berwarna merah juga. Katanya sih dari satu kelompok cuma ada satu jamur yang batangnya berwarna merah. Nah, lu harus ambil jamur itu aja. Jangan sampai lu cabut semua. Soalnya kata Mbak Sastro kalau lu cabut semua, khasiat jamur yang berbatang merah itu bakalan hilang. Fix, pasti yang ini. Nyeng, woi Nyeng. Nyeng, lu denger gua nggak sih? Nyeng, Bu Nyeng. Tolong! Tolong! Anjir lah, gua kirain macannya di bawah jurang. Ternyata malah di sini. Bud, tolong gua, Bud. Bud, tolong gua. Itu kan suara si Munyeng. Waduh, jangan-jangan. Kampret, kenapa situasinya jadi begini sih? Hush, 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 pergi lu. Bud, hush, hush, hush. Kaing. Ayo sini kejar gua. Woi. Go. Hampir aja gua. Bangke. Dengkul gua lemes banget ini. Ya, mau gimana lagi? Sebenarnya tadi kan kita udah diperingatin sama orang daerah sini. Tapi kan lu nya aja yang nekat. Ya iya sih. Terus gimana jamurnya? Udah dapet kan, Bud? Aman, Nyeng. Ya udah yuk kita langsung cabut aja, Bud. Lu cek atas pohon lagi dulu coba, Nyeng. Buat apa? Ya, kali jantung lu ketinggalan di atas, Nyeng. Suwe lu, Bud. Udah ayo balik. Halo, Lek. Alhamdulillah, akhirnya ada kabar juga dari lo. Gimana, Nyeng? Dapat nggak? Aman, Lek. Di sana gimana kabarnya? Lagi dikondisikan lagi nih, Nyeng. Tadi sih katanya Om Banjir hampir dapet, tapi malah gagal lagi. Ya udah maksimalin deh, Lek. Usahain hari ini harus kena. Iya, siap, Nyeng. Ya udah, gua siap-siap balik dulu ya, Lek. Iya, Nyeng. Halo Pak Dayat. Maaf Pak, gimana Pak itu? Masih belum nih, Lek. Nggak kuat saya. Capek banget. Kamu sendiri gimana di situ? Kehilangan jejak lagi saya Pak. Ya udah, berkabar lagi aja ya, Lek. Oke siap Pak. Mayday. Di sini butuh bantuan. Kirim pasukan segera. Mayday. Wah, ada monster jelek mendekat. Aduh, udah ngapa jangan lari-larian melulu. Capek nih gua ngejar-ngejarnya. Ampun dah, napasnya nih orang napas kuda kali ya. Dari pagi lari-larian apa nggak ada capeknya apa? Gua aja ngos-ngosan gini. Komandan, ayo kita nyari dangdutan. Boro-boro mau dangdutan mal. Pinggang gua aja udah mau pada patah nih ngejar-ngejar lu. Musuh nyerang lagi, Komandan. Serbu. Oh, dasar ustad gila. Jangan lari lagi, woi. Yat, cepet, cegat Yat. Nah, kena sekarang lu. Jangan. Pegang yang kenceng Ampuni Yat, saya. jangan sampai Ampuni lepas. saya. Maaf ya, Pak Ustadz. Udah, jangan terlena Yat, seret aja langsung. Mumpung nggak sadar nih dia. Tapi tetap juga nggak enak hati gue, anjir. Udah, buru kita amankan Yat. Tunggu sebentar. Apa saya boleh mengucapkan kata-kata terakhir saya? Ya udah buruan. Mau ngomong apa emangnya? Oh tidak, aku tertangkap. Berisik lu. Dah, buruan jalan. Jijik gue dengernya. Gua kablokin juga lu. Lah, kok malah garakan lu ya sama gua?
Mumpung Jir. Hehehe. Dihina saya diam, dicela, dijelek-jelekin saya juga diam. Tapi hari ini saya akan katakan, saya Aduh, akan Pak lawan. Ustadz makin parah aja sih. Hidup Jokowi. Hidup Alhamdulillah Jokowi. kalian datang tepat waktu. Di mana Pak Ustadznya, Lek? Itu lagi disekap di dalam gudang, Nying. Dah, langsung masuk ke dalam aja. Kasihan Om Banjir, udah 2 jam lebih jagain Pak Ustadz. Pasti budek tuh kupingnya. Oke, ayo Bud. Lek. Iya, ayo. Pegang yang kenceng, Bud. Om. Hei, antek-antek aseng. Lek, pegang kepalanya, Lek. Aduh, aduh. Kenapa badan saya sakit semua? Kepala saya juga sakit sekali ini. Sebenarnya apa yang terjadi sama saya? Jadi begini Pak Ustadz. Pak Ustadz inget gak waktu dikasih mie sama si Dayat di rumah Dobleh? Samar-samar sepertinya saya ingat sih. Memangnya kenapa ya Pak Banjir? Jadi mie yang dikasih Pak Ustadz tuh sebenarnya mie sisanya, sebenarnya mie sisaan. Dan itu ada jamur beracunnya. Aslinya jamur itu enggak mematikan sih, tapi yang makan itu sarafnya pasti terganggu. Dobleh, Dayat, Tony, Ahmad juga udah makan, tapi mereka makannya sedikit ya, jadi dikasih penawar sedikit aja udah sembuh. Nah, mie yang Pak Ustadz makan tuh jamurnya kebanyakan, namanya juga ngabisin kata si Dobleh. Jadinya Pak Ustadz jadi kayak orang gila sampai seminggu lebih tuh. Tapi alhamdulillah si Munying sama Budi berhasil dapetin obat penawarnya. Loh, berarti saya sudah seminggu tidak sadarkan diri. Betul Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Berarti udah 1 minggu saya nggak pernah sholat. Ya Allah, maafkan dosa-dosa hamba ya Allah. Pak Ustadz nggak usah merasa bersalah begitu Pak. Nggak mungkin saya bisa tenang dan tidak merasa bersalah Pak Banjir. Sedangkan saya saja sudah 1 minggu melalaikan sholat saya. Justru itu yang saya heran Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh aneh, walaupun kondisinya kayak orang hilang akal, tapi kok Pak Ustadz tuh nggak pernah ninggalin sholat. Padahal kadang-kadang Pak Ustadz lagi sibuk main perang-perangan sama si Bima. Tapi begitu kedengaran suara azan, Pak Ustadz buru-buru lari ke masjid. Saya benar-benar belum bisa mengingat semuanya. Semuanya benar-benar seperti mimpi yang panjang. Udah nggak usah dipikirin lagi. Yang penting sekarang Pak Ustadz udah sehat dan normal seperti sedia kala. Kita semua itu ikut senang Pak. Soalnya sebentar lagi pan Idul Adha tuh. Makanya Pak Ustadz, Pak Ustadz tuh kita butuhin banget buat ngurusin motong kambing sama sapi Pak.